Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah MPD, Guru Fisika MA Nurul Huda Gundang Sragen, Jawa Tengah, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember, sedang melaksanakan uji kinerja di kelas 11 IA1 MA Nurul Huda Gundang Sragen, Jawa Tengah, dengan topik hukum HUK. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, boleh cek absensi terlebih dahulu ya. Mbak Adelia Rosi hadir, Mbak Hanifah hadir, Mbak Nisa hadir, Mbak Hesti hadir, kemudian Mbak Rutia hadir, Mbak Intan hadir, Mbak Ahya hadir. Ya, lengkap ya semuanya ya. Kemudian kelasnya bagaimana Dok pada pagi hari ini? Masih tetap semangat ya? Meskipun sudah jam 10, kalian tetap semangat ya? Kemudian Bu Halimah, kedengeran nggak suara Bu Halimah? Nah, untuk pembelajaran fisika pada pagi hari ini, Bu Halimah harapkan di kelasnya nanti tenang ya, nggak ada yang bergerak ya. Kita serius tapi tetap santai, jangan tegang-tegang. Nah, kemudian dalam pembelajaran fisika ya Dok ya, pembelajaran fisika kita nanti meskipun susah tapi anggap aja santai. Insya Allah tidak akan sulit. Man jada wa jada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Masih ingat nggak materi yang kemarin kita membahas tentang Hukum elastisitas. ya, elastisitas. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Kalau masih ingat, bisa ya, elastisitas? Kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Iya, pintar. Itu elastisitas. Kemudian benda-benda apa saja yang termasuk benda elastis? Ada? Pegas. Ya, gas. Apa lagi? Per. Apa lagi? Karet. Ya, dan lain-lainnya. Ya, kemudian nih, ya jadi bendanya ada pegas, ya itu disebut benda elastis. Kemudian kalau yang lawannya ada benda plastis. Contohnya ada lilin. Nah,
berangkat ke sekolah naik sepeda motor? Siapa? Iya. Coba kalian perhatikan, di sepeda motor ada benda elastis apa namanya itu? Iya, shock breaker. Kenapa kok sepeda motor dipasangi shock breaker? Tujuannya kenapa? Iya, mengurangi benturan, apa lagi? Saat melewati jalan terjal, mobil terdiri dari double shock ya, double shock. Jadi ketika melewati jalan terjal atau misalkan polisi tidur, kita yang ada di dalam mobil merasakan nggak? Merasakan tapi tidak terlalu. Ya, karena apa? Karena ada shock breaker. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama tujuannya kita menentukan nilai konstanta pegas. Kemudian yang kedua menganalisis grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian yang ketiga menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kompetensi ya, pentingnya kompetensi hukum untuk kalian pelajari ya. Pentingnya itu di kehidupan sehari-hari kalian kan banyak menemukan aplikasi dari hukum. Benda-bendanya apa saja? Ada shock breaker, ada spring breaker, ada karet. Jadi berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan kita pada pagi hari ini ya, 25 perkenalkan masalah bagi kalian, kemudian 25 bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian kalian diskusi tentang percobaan hukum. Habis itu kalian presentasi, kemudian kita evaluasi bersama-sama. Nah, untuk penilaiannya, Bu Halimah ambilkan dari evaluasi ya, untuk mencari nilai kognitif, kemudian nilai efektifnya dari kegiatan kalian selama pembelajaran, kemudian psikomotoriknya dari kegiatan praktikum kalian. Silahkan kerjakan soal pritas fisika materi hukum HUK yang sudah saya share di grup WA kelas 11 IA1. Soalnya berupa Google Form. Soalnya ada berapa, Bu? Soalnya ada 5 ABC. Jangan lupa dikasih nama. Yuk silahkan dikerjakan. Bu Halimah punya 1 pegas dan beban. Ketika pegas ini Bu Halimah gantungi beban, apa yang terjadi dengan pegasnya? Ketika bebannya Bu Halimah tambah lagi, ketika bebannya Bu Halimah tambah lagi, tambah meregang. Nah, jadi nanti di pembelajaran ini kalian bisa mencari hubungan antara apa ini? Gaya dan pertambahan. Awalnya cara mencari gaya dari mana? Masa dikali gravitasi. Ya, gaya ini, gaya yang merenggangkan tadi dengan pertambahan panjang pegas. Nah, dicari dari mana? Nanti kalian akan melakukan percobaan hukum. Duduknya sudah berkelompok? Sudah. Bagaimana tentukan kedua kelompoknya? Kelompok 1 Mbak Adelia Rosi
Lanjut, terus dikasih beban. Tambah beban lagi. Ya. Kalau sudah Bebannya 40 gram. Jadi 18. Mas. Ayo kerja sama antar kelompoknya ya Bu Halimah mulai menilai ya untuk afektif sama psikomotorik kalian harus bekerja sama dengan kelompoknya. Berapa panjangnya? Terus tambah beban. Mencari gayanya dari mana nanti? Masa kali gravitasi. Iya, bisa. Udah bisa ya, ada kesulitan? Ada. Yang mengalami kesulitan boleh bertanya ke Bu Halimah. Ya. Terus dilanjutkan. Masa berapa? 10. Terus sampai bawah. Ayo kerja sama kelompok. Setelah didapatkan data, kalian diskusikan. Kalian diskusikan dengan teman-teman bagian analisis datanya. Yuk silahkan yuk. Analisis data, oke ya. Sudah selesai diisi? Sudah? Sudah semuanya analisis data sudah diisi semua? Sekarang Bu Halimah tunjuk kelompok yang presentasi ke depan ya. Bu Halimah tunjuk kelompok yang presentasi ke depan. Silakan kelompoknya Mbak Adelia Rosi, Mbak Hanifah, Mbak Intan, sama Mbak Fata ya. Silakan ke depan ya. Silakan teman-teman perhatikan presentasi kelompok ini ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan grafik hubungan budaya dengan pertambahan panjang tugas serta data hasil percobaan fisika hukum Bob. Data hasil percobaan fisika hukum masa beban 10 gram atau 0,1 sampai 0,5 kg. Panjang tugas awal semua sama yaitu 0,10 meter dan panjang akhirnya 0,105 sampai 0,125. Pertambahan panjang tugas dicari dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Diketahui panjangnya 0,005 sampai 0,025. Besar gayanya dicari dari massa kali gravitasi. Gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kubik. Yaitu 0,1 sampai 0,5 meter Newton.
bersama pegasnya. So, dari kelima data ini hasilnya adalah 20 Newton per meter. Ya, selanjutnya untuk grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang bekas, silahkan. Grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang bekas. Untuk sumbu Y, yaitu gaya, dan sumbu X adalah pertambahan panjang bekas menghasilkan garis linear. Dan cara mencari konstanta adalah gaya dibagi pertambahan panjang bekas, atau K sama dengan F per delta X. Kemudian analisis data. Untuk analisis data, 1. Apa yang terjadi ketika pegas kalian digantungi dengan beban? Jawab, pegas menjadi bertambah panjang. 2. Apakah perubahan panjang pegas untuk masing-masing beban sama? Jawab, tidak. Jika beban berbeda, maka pertambahan panjang pegas pun berbeda. 3. Semakin besar gaya berat yang diberikan kepada pegas, maka bagaimana perubahan panjang pada pegas? Jawab, semakin panjang. 4. Jika semakin dikurangi gaya berat yang diberikan pada pegas, maka bagaimana perubahan panjang pada pegas? Jawab, semakin pendek. 5. Jika bentuk grafik setelah ditambah dan dikurangi dengan gaya berat adalah sama, kembali ke bentuk semula, maka disebut apakah benda tersebut? Jawab, benda elastis. 6. Jika bentuk grafik setelah ditambah dan dikurangi dengan gaya berat adalah berbeda, tidak kembali ke bentuk semula, maka disebut apakah benda tersebut? Jawab, benda plastis. Ya, sudah selesai. Ya, beri tepuk tangan buat teman-teman. Bagaimana hasil grafik yang diperoleh? Apakah linier atau tidak? Ya, linier. B. Berapakah gradien dari grafik yang diperoleh? 20 Newton per meter. C. Dari manakah gradien tersebut didapatkan? Dari sumbu Y dibagi sumbu X. Dari hasil gradien yang diperoleh itulah yang disebut dengan tetapan pegas atau konstanta pegas. D. Dari grafik yang diperoleh, bagaimanakah grafik ketika gaya ditambah dan ketika gaya dikurangi? Jawabnya, jika gaya ditambah maka grafik naik, dan apabila gaya dikurangi grafik kembali turun. Terus, analisis data di analisis data. 1. Apa yang terjadi jika pegas kalian digantungi dengan beban? Pegas menjadi bertambah panjang. 2. Apa perubahan panjang pegas untuk masing-masing beban sama? Tidak. Jika beban berbeda, maka pertambahan panjang pegas berbeda. 3. Semakin besar gaya berat yang diberikan kepada pegas, maka bagaimana perubahan panjang pada pegas? Semakin panjang. 4. Jika semakin dikurangi gaya berat yang diberikan pada pegas, maka bagaimana perubahan panjang pada pegas? Semakin pendek. 5. Jika bentuk grafik setelah ditambah dan dikurangi dengan gaya berat adalah sama atau kembali ke bentuk semula, maka disebut apakah benda tersebut? Benda elastis. 6. Jika bentuk grafik setelah ditambah dan dikurangi dengan gaya berat adalah berbeda atau tidak kembali ke bentuk semula, maka disebut apakah benda tersebut? Benda plastis. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipresentasikan kelompok 1 maupun kedua, meskipun beda datanya, tapi semuanya benar. Kelompok 1 tadi mendapatkan konstantanya berapa? 2. Yang kedua konstantanya berapa tadi? 30. Kenapa kok berbeda konstantanya? Karena pegasnya berbeda. Iya, pinter. Pegasnya berbeda. Sesuai dengan konsep elastisitas ya, pegasnya tersebut akan mengalami renggangan.
Tegangan. Kemudian untuk mencari tegangan sendiri bagaimana? Gaya dibagi dengan luas menambah. Kemudian yang regangannya perlahannya dibagi panjang mula-mula. Kemudian untuk mencari geseran, geseran sendiri perubahan bentuk yang dialami benda jika dua buah gaya yang berlawanan berlawanan saja sisi yaitu. Kemudian nih mencari modulus ya, dari tegangan dibagi dengan regangan dibagi strain. Macam-macam modulus bermacam-macam tergantung jenis bahannya. Kemudian hukum Hooke sendiri bagaimana bunyinya? Bahwa hubungan antara gaya yang menggunakan jadi hubungannya adalah sebanding. Cara mencarinya dari konstanta dikalikan delta X dan pegas. Ditemukan oleh siapa hukum Hooke? Nah, kemudian perbandingannya grafiknya linear ya. Linear sudah sesuai dengan presentasi kalian tadi. Nah, di sini ada batas daerah elastis, sampai ke daerah plastis, sampai dia bendanya patah kalau melebihi batas elastisitas. Nah, kemudian 25 ada soal evaluasi. 25 ada soal evaluasi, silahkan dikerjakan. Selesai langsung kumpulkan. Ya, silahkan dikerjakan. Pembelajaran pada pagi hari ini, Cara pembelajarannya cukup efektif, aktif, menyenangkan, terus kemudian menarik juga, mudah dipahami. Ya. Terus besok kalau bisa metode pembelajarannya itu lain kali outdoor gitu, jadi di luar ruangan. ya. Ada lagi teman-temannya? Itu ya, tadi usulannya lain kali pembelajarannya di outdoor atau luar ruangan, boleh di alun-alun nanti ya. Gitu. Tadi Bu Alima udah menilai kelompok yang paling aktif, paling kompak, kerjasamanya. Bu Alima panggil perwakilan ya dari kelompoknya Mbak Hanifah. Selamat nanti dibagi sama teman-temannya ya. Makasih Bu. Kemudian kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Ya, kesimpulannya apa tadi tentang hukum Hooke bagaimana? Bunyinya bahwa gaya kemudian grafiknya bagaimana? Iya. Kemudian penerapannya jadi hukum ada, grafik ada, kemudian penerapan hukum-hukumnya ada. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, bahwa menganalisis tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas dihasilkan hubungannya
dengan konstanta kali pertambahan panjang pegas. Konstanta kali pertambahan panjang pegas. Kemudian penerapannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada sistem suspensi, Pegas mobil, nah dinamometer, ketapel, spring bed, dan lain-lainnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Iya, siapa yang bertanya? Monggo. Bu Halimah buka sesi tanya. Tidak, kita evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah berjalan aktif nggih? Semuanya sudah presentasi. Kemudian untuk kesan dan saran dari kalian, refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Coba Mbak Intan ya. Bu Halimah tunjuk Mbak Intan coba menyampaikan refleksi pada pagi hari ini. Kemudian untuk tugasnya silahkan nanti kalian cari penerapannya, penerapan hukum atau elastisitas itu di masyarakat selain yang sudah kita sebutkan tadi ya, selain shock breaker mobil, motor itu ya, ada penerapan apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari kalian lagi. Kemudian untuk materi selanjutnya minggu depan adalah energi potensial pegas. Silahkan kalian pelajari.